warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Sobahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Anak-anakku siswa kelas 6 yang hebat, Ustazah Rohma kali ini akan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sampai dengan 1 tahun ke depan. Pada pertemuan pertama ini, Ustazah Rohma akan mendampingi anak-anak belajar tentang karakteristik geografis, sosial, budaya, ekonomi, negara-negara tetangga Indonesia. Anak-anak tahu negara-negara tetangga Indonesia itu apa aja? Oke, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos, Kamboja, Thailand. Dan terakhir, yang paling kecil yang dekat dengan Indonesia yaitu Timur Leste. Negara-negara tetangga Indonesia ini berada di dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, selamat menyimak apa yang sudah dijelaskan Ustazah nanti, yaitu tentang karakteristik geografis, ekonomi, sosial, budaya negara-negara tetangga Indonesia. Selamat menyimak. Karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi negara-negara tetangga Indonesia. Negara-negara tetangga Indonesia yang ada di peta tersebut membentuk organisasi bernama ASEAN dengan tujuan untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara tetangga Indonesia yang pertama adalah Malaysia. Coba kita lihat yuk bagaimana kenampakan negara Malaysia. Luas wilayah negara Malaysia kurang lebih 330.434 km persegi. Dengan puncak tertinggi adalah Gunung Tahan. Setinggi apa ya? Setinggi 2.190 meter di atas permukaan laut. Bagaimana dengan keadaan sosialnya? Penduduk Malaysia, terutama di Malaysia Barat, terdiri atas orang Melayu, Cina, India, Eropa, dan Asia. Melayu di sini bukan berarti berlarian ya, tapi Melayu di sini adalah salah satu nama suku. Sedangkan keadaan ekonomi negara Malaysia pada umumnya penduduknya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Salah satu bangunan kebanggaan di negara Malaysia adalah Menara Kembar Petronas. Negara tetangga Indonesia yang kedua adalah Singapura. Bagaimana kenampakan alam negara Singapura? Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Adapun puncak tertinggi di Singapura adalah Bukit Timah Hill. Bagaimana dengan keadaan sosial negara Singapura? Penduduk di Singapura sebagian besar keturunan Tionghoa, sisanya adalah orang Melayu dan India. Sedangkan keadaan ekonomi pada umumnya penduduk Singapura bekerja di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Oleh karena itulah, Singapura adalah satu-satunya negara maju yang ada di Asia Tenggara. Dan bangunan yang terkenal di Singapura ada yang tahu? Nah, yang ada di gambar itu ya, yaitu bangunan Merlion. Kapan-kapan setelah pandemi tiada, nanti kita bisa jalan-jalan ke sana. Oke. Anak-anak, selanjutnya negara tetangga Indonesia yang ketiga adalah Thailand. Bagaimana kenampakan alam di Thailand? Luas wilayah Thailand kurang lebih 513.118 km persegi. Dengan puncak tertinggi adalah Gunung Itanon. Berapa ya ketinggiannya?
ketinggiannya mencapai 2.594 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan keadaan sosial negara Thailand, sebagian besar penduduknya adalah bangsa Thai dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Melayu. Sedangkan keadaan ekonomi Thailand merupakan penghasil beras terbesar loh di Asia Tenggara. Bahkan kita sering impor dari negara Thailand meskipun kita juga merupakan negara pertanian. Anak-anak tahu bangunan apa yang terkenal di Thailand? Grand Palace. Grand Palace adalah kompleks bangunan istana di Bangkok di Thailand. Istana ini digunakan sebagai tempat tinggal resmi raja-raja Thailand dari abad ke-18. Selanjutnya, tetangga Indonesia yang keempat adalah Filipina. Keadaan sosial wilayah Filipina. Mayoritas penduduk di wilayah Filipina adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Sedangkan kenampakan alamnya dari Filipina, pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Sedangkan puncak tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo. Keadaan ekonomi negara Filipina pada umumnya penduduknya bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Anak-anak tahu ibu kota negara Filipina? Ya, ibu kota negara Filipina adalah Manila. Tetangga Indonesia yang kelima adalah Brunei Darussalam. Bagaimana kenampakan alam Brunei Darussalam? Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Sedangkan kenampakan alamnya berupa perbukitan, tapi yang ada di wilayah timur, sedangkan yang ada di wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa. Adapun puncak tertinggi di sana adalah Gunung Pagaun dengan memiliki ketinggian 1.850 meter di atas permukaan air laut. Bagaimana dengan keadaan sosial di Brunei? Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Anak-anak tahu nggak di sana mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, sedangkan keadaan ekonominya pada umumnya bergerak di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Di sana banyak loh tempat-tempat yang indah, contohnya Masjid Sultan Umar Ali Saifuddin. Anak-anak, negara tetangga Indonesia yang keenam adalah Kamboja. Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap, di mana Kamboja juga dialiri oleh Sungai Mekong Lona dan merupakan negara dan atau daerah yang sangat subur. Bagaimana dengan keadaan sosialnya? Keadaan sosial penduduk di Kamboja mayoritas dari orang Khmer dan sebagian lagi orang Tiongkok dan Vietnam. Adapun keadaan ekonominya di Kamboja pada umumnya para penduduk bekerja di bidang pertanian. Negara tetangga Indonesia selanjutnya adalah negara Laos. Bagaimana keadaan alam negara Laos? Negara Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.800 km persegi dengan puncak tertinggi adalah Gunung Pao Bia. Anak-anak tahu negara Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Anak-anak, bagaimana dengan keadaan sosialnya? Keadaan sosial di negara Laos terbagi menjadi 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Lao Lom, suku Lao Teong, dan suku Lao Sung. Sedangkan keadaan ekonomi penduduk di negara Laos pada umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Anak-anak, negara tetangga Indonesia selanjutnya apa? Ya, Vietnam. Bagaimana kenampakan alam negara Vietnam?
Negara Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Dengan puncak tertinggi di negara Vietnam adalah Gunung Phan Xipang dengan ketinggian 3.143 meter di atas permukaan air laut. Anak-anak, keadaan sosial negara Vietnam bagaimana ya? Mayoritas penduduk di negara Vietnam berasal dari suku Khmer, Champa, Thai, dan Tiongkok. Sedangkan keadaan ekonomi pada umumnya bergerak di bidang pertanian. Daerah pertanian yang ada di Vietnam berada di sepanjang dataran pantai, yaitu di Sungai Merah, delta Sungai Merah, dan Sungai Mekong. Anak-anak, tak terasa kita sudah pada negara tetangga Indonesia yang ke-9, yaitu Myanmar. Ada yang terkenal loh dari Myanmar, yaitu Jembatan Ava. Jembatan Ava dibangun oleh Belanda untuk menghubungkan wilayah Ava dan Sagaing yang ada di Myanmar pada tahun 1934. Anak-anak, keadaan alam di negara Myanmar memiliki luas wilayah kurang lebih 676.578 km persegi. Anak-anak, sedangkan keadaan sosial di wilayah negara Myanmar pada umumnya penduduknya adalah asli suku Mongoloid. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli di sana. Anak-anak, bagaimana dengan keadaan ekonominya? Pada umumnya, keadaan ekonomi di negara Myanmar bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Myanmar juga memiliki barang hasil tambang loh nak, seperti tembaga, timah, dan perak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk di negara tetangga Indonesia yang terakhir, yaitu Timur Leste. Timur Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara. Akan tetapi, Timur Leste ini belum bergabung dengan organisasi ASEAN. Timur Leste ini nak sebelumnya merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Timor Timur. Bagaimana kenampakan alam Timur Leste? Sebagian besar wilayah di Timur Leste berupa pegunungan. Sedangkan keadaan sosial penduduknya berasal dari suku Timor dan selebihnya dari suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Sedangkan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Sedangkan untuk keadaan ekonomi di negara Timur Leste, sebagian besar bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Anak-anak tahu siapa yang menjadi presiden pertama kali waktu itu? Yaitu Sanana Gusmao yang dipilih melalui pemilu 2002. Di Timur Leste juga ada kota yang bagus loh, namanya Kota Dili. Anak-anak, setelah kita mengetahui karakteristik negara-negara tetangga Indonesia yang meliputi karakteristik geografis, karakteristik sosial, dan karakteristik ekonominya, setelah ini kita akan mengenal masalah sosial yang ada di Indonesia dan negara-negara tetangga. Paling tidak ada 4 hal masalah sosial di Indonesia dan negara-negara tetangga. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan. Yang kedua, masalah lingkungan hidup. Yang ketiga, masalah kependudukan. Dan yang keempat adalah masalah kriminalitas atau masalah kejahatan. Anak-anakku sekalian, kita perlu memiliki sikap waspada terhadap masalah-masalah sosial tersebut. Adapun peran serta pemerintah dan masyarakat di masing-masing negara dalam mengatasi masalah tersebut antara lain, yaitu menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang kedua, melaksanakan pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok, tidak hanya di pusat kota saja.
kemudian menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Meskipun berada di desa, akan tetapi bisa merasakan fasilitas pendidikan. Yang keempat, yaitu menyediakan sarana kesehatan dengan peralatan yang memadai. Yang kelima, menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian, kita juga perlu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap nasib sesamanya yang membutuhkan bantuan. Jadi, kita tidak boleh egois ya, Nak. Harus memiliki jiwa sosial, saling membantu satu sama lain, terutama di masa seperti sekarang. Kemudian, selanjutnya yaitu membuat ruang terbuka hijau yang bersih dan aman. Dan yang terakhir, untuk menekan masalah kependudukan yaitu melaksanakan program keluarga berencana. Oke, anak-anakku sekalian, siswa kelas 6, senang banget ya mempelajari hari ini. Siapa yang pernah ke Singapura coba? Yang pernah foto-foto? Di sebelahnya Merlion? Oh, ada ya? Oke, good ya. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran dari Ustazah. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang luar biasa. Masa'ul khair. Okay, my children, don't forget to pray on time. Don't forget to obey your parents. Don't forget to reading Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. Tetap jaga kesehatan ya. Stay at home. Semoga Allah menjaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.